Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi, selamat siang teman-teman ya. Kembali lagi dengan saya Mas Niko di Mas Niko Tutorial atau channel YouTube saya Mas Niko. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman semua, bagaimana Mas caranya Mas Niko tuh melakukan motovlog atau tips untuk untuk menjadi YouTuber motovlog teman-teman atau motovlogger. Nah, di sini saya akan menjawab singkat saja ya teman-teman ya. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah kita harus mempunyai sepeda motor teman-teman ya. Namanya aja motovlog. Jadi ngevlog menggunakan sepeda motor. Kita harus menggunakan sepeda motor. Kalaupun tidak menggunakan sepeda motor, minimal teman-teman mempunyai sepeda pancal. Sepeda pancal apa ya? Sepeda ontel itu loh teman-teman ya. Karena kan kita akan merekam kondisi jalan dan di sekitarnya itu menggunakan alat transportasi. Dalam hari ini sepeda motor atau bisa menggunakan sepeda pancal. Namanya nanti jadi sepeda vlog, bukan motovlog lagi. Yang pertama itu teman-teman ya, kita mempunyai sepeda motor. Terus kemudian yang kedua kita harus mempunyai action cam. Action cam itu adalah sebuah kamera action teman-teman ya, namanya aja kamera action, jadi bukan kamera profesional. Nah, di sini saya menggunakan GoPro teman-teman ya. Jadi kamera action itu memang ada banyak, ada mereknya Xiaomi, Brica, terus kemudian Bipro, terus kemudian GoPro dan Sony, terus kemudian ada DJI atau DJI Osmo. Karena memang banyak sekali brand-brand yang menjual action cam. Cuma dari brand-brand tersebut saya lebih memilih GoPro teman-teman ya, karena memang pertama itu kualitas gambarnya bagus. Terus kemudian daya tahan baterainya bagus dan juga aksesorisnya itu banyak teman-teman ya, baik yang asli ataupun yang bukan asli. Kalau asli memang mahal. Pada saat saya dulu memulai motovlog itu saya memang menggunakan handphone teman-teman ya, jadi menggunakan handphone dan menggunakan monopod. Tapi motor saya matic, jadi saya pegang tangan satu terus kemudian saya naik motor. Tapi itu sangat tidak disarankan karena memang berbahaya atau membahayakan. Oleh karena itu saya nabung dan alhamdulillah bisa membeli GoPro. Terus kemudian GoPro apa Mas, tipe apa yang direkomendasikan oleh Mas Niko? Nah, kalau rekomendasi saya, namanya rekomendasi teman-teman ya, itu disesuaikan dengan budget juga. Kalau rekomendasi saya adalah GoPro Hero 7 Black atau GoPro Hero 7 yang hitam, terus kemudian GoPro Hero 8 Black dan juga GoPro Hero 9. Kenapa mulai GoPro Hero 7 Black? Karena mulai GoPro Hero 7 Black atau GoPro 7 Black itu adalah dia mempunyai hyper smooth stabilization. Jadi walaupun GoPro-nya kameranya nanti goyang-goyang, dia tetap gambarnya itu stabil teman-teman. Walaupun dia ya agak goyang tapi dia pelan-pelan gitu. Kayak sejenis dia ada stabilisasi tapi digital teman-teman. Sepertinya kalau teman-teman menggunakan HP atau kamera mirrorless atau DSLR menggunakan gimbal. Nah, di sini sudah ada penstabilnya tapi digital, bukan optikal ya teman-teman ya. Jadi itu mulai GoPro Hero 7 Black ke atas itu sudah mempunyai hyper smooth stabilization. Nah, untuk yang GoPro Hero 8 Black ini dia sudah versi kedua, hyper smooth stabilization 2. Yang GoPro Hero 9 atau 9 Black itu sudah yang versi ketiga. Tapi saya rasa GoPro Hero 7 itu sudah cukup teman-teman ya, sudah cukup mumpuni. Teman-teman bisa melihat videonya di channel saya yang satunya, Niko Channel teman-teman. Itu saya lebih banyak menggunakan GoPro Hero 7 Black. Terus kemudian selain GoPro ini atau action cam, kita juga harus mempunyai mounting atau tempat supaya kamera action itu atau action cam ini bisa ditempelkan ke helm. Nah, yang pertama adalah kalau teman-teman menggunakan GoPro Hero 7 Black, GoPro 5, 6, 7 itu bisa beli mountingnya teman-teman ya, tempatnya itu harganya sekitaran 250.000 teman-teman. Kalau GoPro 8 Black itu juga sama, tapi khusus untuk GoPro 8 Black itu ada yang namanya media mode teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini karena GoPro Hero 8 juga sudah mempunyai port di bawah ini teman-teman, seperti ini ya, caklopan yang nanti bisa ditempelkan ke mana? Ke helmnya. Nah, ini bisa dipasangkan seperti ini. Kita pasangkan GoPro-nya ke sini, jadi dia sudah sudah siap dipasangkan di helm. Nah, seperti ini udah nyala ya makanya. Oke, yang pertama tadi adalah sepeda motor, yang kedua adalah kamera action atau action cam, yang ketiga adalah ini tempatnya untuk bisa dipasangkan ke helm. Nah, selanjutnya adalah mountingnya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, bracket-bracketnya ini. Nah, ini kabelnya ini saya lepas dulu teman-teman, karena memang ini katanya semrawut. Ya memang bener semrawut, tapi nggak apa-apa sih. Menurut saya sih, saya nggak merasa terganggu teman-teman. Walaupun memang
kalau dilihat memang kurang rapi ya, nggak apa-apa. Yang selanjutnya adalah ini teman-teman ya, ini adalah mounting atau bracketnya atau kunci-kuncinya, ini bisa dilepas. Nah nanti ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara GoPro ke helm. Nah dari sini ini yang ditempelkan ke GoPro-nya teman-teman ya, seperti ini. Terus kemudian nanti ada satu lagi, nah seperti ini apa namanya, yang nempel ke helm teman-teman ya, nempel ke helm sini, nanti tak tunjukkan. Jadi harus punya ini murah teman-teman ya, harganya ini mungkin 10 ribuan. Ini juga satu set ini mungkin sekitaran 20.000, 25.000. Jadi murah ya satu set ini ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa saya bikinnya seperti ini, agak tinggi-tinggi seperti ini, karena memang saya fungsikan adalah yang saya rekam itu bukan sepeda motor, tapi yang saya rekam pemandangan di depan saya. Terus yang selanjutnya adalah mic teman-teman. Nah, mic kabel, mic olor seperti ini. Ini kalau saya makanya ini mic yang tanpa merek teman-teman. Ini saya beli kalau nggak salah 40.000 dulu, 40 atau 45.000. Ini tanpa merek ya. Kalau yang mau dengan merek ada teman-teman ya. Ini namanya Rode, mereknya Rode ya, Rode. Nah seperti ini. Dia memang kualitasnya lebih bagus. Terus kemudian kabelnya juga lebih bagus, lebih kenceng. Tapi harganya mahal. Ini saya beri 875.000 teman-teman ya, hampir 1 juta ini seperti ini. Ini saya gunakan untuk ngerekam kalau misalkan saya ngevlog jalan kaki menggunakan mirrorless atau menggunakan DJI Osmo Pocket teman-teman. Nah, suaranya memang jauh lebih bagus kalau menggunakan ini teman-teman. Tapi saya rasa untuk motovlog memang nggak butuh yang mahal-mahal. Yang penting suaranya jelas, karena sebenarnya mic adaptor dari GoPro sendiri itu sudah bagus teman-teman ya. Jadi mau menggunakan mic merek apapun itu suaranya bagus. Terus kemudian karena sebenarnya motovlog itu adalah video perjalanan yang panjang teman-teman, dan juga kita di luar ruangan kita membutuhkan baterai cadangan. Nah seperti ini ya, ini adalah baterai cadangan dari GoPro Hero 8 Black. Teman-teman paling tidak mempunyai 2 cadangannya, 3 sama yang dipasang di sini teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan melakukan perjalanan di sini habis, ini langsung bisa diganti, habis bisa diganti. Dan juga saya sarankan membeli charger hubnya teman-teman. Jadi sekali ngecas itu bisa 2 sampai 4 baterai. Yang original GoPro ada, yang KW juga ada, mereknya Kingma atau merek yang lainnya, itu lebih murah teman-teman. Ini sekali ngecas bisa 2 baterai. Jadi kalau misalkan baterainya yang pertama itu habis, teman-teman bisa langsung ngecas menggunakan power bank. Nah, enak ya. Oke. Terus yang terakhir teman-teman ya, yang paling penting adalah ini, helm. Nah, seperti ini nih teman-teman. Helm ini saya menggunakan KYT K2 Raider. KYT K2 Raider. Ini dulu saya beli harganya sekitar 550 kalau nggak 650.000 teman-teman ya. Saya dulu belinya di Jember. Sudah lama ini, tahun 2017 kalau nggak salah, tahun 2017. Jadi memang dulu saya beli bukan untuk ngevlog, karena untuk perjalanan dari Lumajang ke Malang ya, pulang. Jadi posisi mountingnya ini tadi yang yang seperti ini teman-teman ya, yang seperti ini. Ini saya pasangkan di depan sini. Nah, pasangkan di depan sini. Nanti untuk detailnya akan saya taruh kameranya di sini ya, pasang di depan sini, atau bisa juga teman-teman pasang di atas sini. Tapi kalau di atas ini nanti kelihatan banyak orang karena metungul di atas ini ya, metungul di atas. Kalau di depan kan agak sedikit tersembunyi teman-teman. Nah itu nanti mic-nya juga diolorkan ke sini. Nanti akan saya berikan tunjuk pas waktu di sini. Untuk biayanya sendiri teman-teman ya, total biaya yang saya keluarkan untuk GoPro-nya sendiri. Ini contoh kasus saya teman-teman ya, untuk saya GoPro Hero 8 Black dan Media Mode ini kalau nggak salah dulu belinya sekitar 7 juta teman-teman ya, sekitar 7 juta. Jadi GoPro-nya sendiri 5,9 juta, terus kemudian Media Mode-nya sekitar 1 juta. Jadi sekitaran 7 jutaan lah. Terus kemudian baterainya ini harganya 450.000 satu, saya beli 2 jadi 900.000. Sama charger hubnya dapat 1 juga. Jadi sekitaran 1 juta. Terus mic-nya ini sekitaran 45.000. Terus ini tadi bracket-bracketnya ini ya kisaran mungkin 25.000 lah, anggaplah 25.000 ya. Sama helmnya, kalau helmnya teman-teman bisa pakai helm yang sudah ada. Mau pakai helm half face juga bisa, yang bukan full face. Tapi saran saya sih full face. Karena apa? Karena naik motor itu misalkan ada angin ya, kena angin. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan full face itu anginnya itu lebih terjaga. Jadi tidak mengganggu suara yang teman-teman keluarkan pada saat motovlog. Karena sejatinya motovlog itu lebih bagus kalau misalkan kita menyampaikan langsung teman-teman ya. Jadi terdengar suara klakson, suara motor-motor, angin segala macam itu tanpa didubbing. Kalau didubbing itu jelek. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya motovlog itu memang lebih murni, teman-teman tuh langsung merekamnya seperti itu.
Nah teman-teman, ini akan saya tunjukkan ya dari dekat ini. Jadi kamera saya itu dipasang di sini teman-teman ya, dipasang di sini. Ini bisa diturunkan, dikeataskan sesuai dari keinginan teman-teman semua mau nyoteng di mana. Nah bracketnya tadi ada di sini. Nah ada di sini ya teman-teman ya. Jadi bisa diatur. Terus kemudian ini nyolok di sini kamera mic-nya nyolok di kamera di sini. Terus kemudian nanti kabelnya tadi saya gulung karena memang kabelnya panjang teman-teman ya, sekitar 2 meter. Itu kita gulung di sini. Nah, terus mic-nya di mana? Mic-nya saya tempelkan di sini teman-teman karena ada pengaitnya ya. Dulu tuh saya lem-lem, saya kasih plester-plester supaya mic-nya tuh masuknya dari bawah terus paten di sini. Tapi ternyata nggak enak teman-teman ya. Enaknya tuh lepasan seperti ini. Jadi kalau misalkan saya nggak lagi ngevlog, itu mic-nya bisa saya lepas seperti ini. Nah seperti ini ya, gampang seperti ini. Kok tinggal masang lagi. Terus posisi mic-nya di sebelah mana Mas Niko supaya enak? Nah kalau saya tuh posisinya di sini teman-teman. Nah ini ya, nah itu mic-nya di sana teman-teman. Nah itu ya, mic-nya di sana. Jadi dekat dengan mulut. Jadi kita bicara pelan pun suaranya juga jelas. Karena selain gambar jelas teman-teman, penonton tuh juga lebih suka kalau misalkan suaranya itu jelas. Nah gambarnya jelas tapi suaranya nggak ada, itu akan lebih buruk jika suaranya jelas tapi gambarnya itu agak pecah-pecah sedikit. Yang penting tuh suaranya teman-teman, dan yang jelaskan kita juga lantang. Nah ini tadi untuk bracketnya ini teman-teman ya, yang saya sampaikan tadi teman-teman, itu bisa ditempel di sini. Ini kita tempel di sini ya. Nah ini saya perkuat. Sebenarnya kan ini ada lem bolak-baliknya teman-teman, pakai 3M ya. Saya perkuat dengan lem bakar ini di sini biar nggak lepas. Takutnya nanti ngevlog jauh-jauh lepas. Sebenarnya di sini juga ada sih di atas ini. Cuma saya nggak rekomendasikan, paling rekomendasi di sini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan helm half face atau bukan full face, itu bisa ditempel di samping teman-teman ya. Di samping sini nanti mungkin tinggal ngakali atau nambahi ininya aja, kunci-kuncinya ini teman-teman. Jadi ini bisa diatur kanan kiri juga bisa. Ya, seperti inilah tampilan helm dari Niko Channel. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini menjawab pertanyaan teman-teman semua di channel saya yang satunya, Niko Channel. Baik melalui komen maupun melalui Instagram @nikodaniar. Yaitu pertanyaan adalah, Mas, berikan tips-tips bagaimana caranya menjadi motovlog atau motovlogger. Ya seperti itu ya. Yang pertama adalah itu yang saya sebutkan itu tadi ya, mulai dari harus punya sepeda motor atau sepeda pancal, terus harus punya kamera action karena kan nggak mungkin dipegangi, harus punya peralatan kamera, terus kemudian harus punya helm, dan yang paling penting adalah harus rutin dan harus punya semangat, harus punya tujuan. Dalam artian saya mau bikin ini harus konsisten teman-teman. Saya dulu juga enggak konsisten seperti sekarang ini. Saya juga bingung dulu mau bikin channel seperti apa karena saya sudah ngalami. Ada teman-teman yang tanya, ya ini saya coba buatkan channel baru lagi supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dan tidak mengganggu algoritma YouTube yang ada di channel YouTube saya, Niko Channel. Terus apalagi ya tipsnya ya? Kalau tipsnya itu buat yang berbeda teman-teman ya. Karena memang channel motovlog itu sudah banyak banget ya. Ada Andre Motorrider, ada segala macam lah. Termasuk saya juga motovlog. Tapi setiap orang tuh punya karakter atau punya ciri khas yang sendiri-sendiri. Jadi peralatan mungkin sama, terus kemudian yang di vlog itu mungkin sama, tapi ciri khas cara penyampaian, terus kemudian gaya kita menyampaikan, balasan kita ke penonton itu setiap orang itu pasti beda-beda. Saya juga nggak tahu, teman-teman juga subscribe di channel saya tuh sukanya karena apa, saya juga nggak tahu. Oke teman-teman, cukup sekian ya video saya kali ini. Buat teman-teman yang ingin dibuatkan video apa, tutorial apa, silahkan komen di bawah. Dan juga teman-teman yang ingin melihat video-video tentang drone, tentang video drone, itu bisa subscribe channel saya satunya, Drone Jowo. Atau pengen jalan-jalan online, naik motor, naik mobil, jalan kaki, tempat wisata, kuliner, itu bisa di subscribe di channel saya yang satunya, Niko Channel. Jadi channel saya ini khusus untuk tutorial atau menjawab pertanyaan atau informasi-informasi sharing pengalaman dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.